Simpang siur berita ini di mana-mana. Bolehkah perempuan haid dan nifas keramas? Apakah haram? Apakah makruh? Jawabannya ternyata kalau keramas saja maka diperbolehkan. Sebenarnya ini semua berawal daripada suatu makalah. Salah satu pendapat mengatakan hadis dhaif sehingga tidak bisa dijadikan patokan hukum. Di dalam makalah tersebut disebutkan bahwa ketika ada satu anggota daripada orang yang berhadas besar ini terpisah sebelum dia mandi besar, maka nanti anggota tersebut akan kembali kepadanya di hari kiamat dalam keadaan jinabat. Hadis ini atau makalah ini tidak bisa mencetuskan hukum haram. Ini hanya sebatas sunnah bagi perempuan untuk tidak menghilangkan anggota tubuhnya dalam keadaan haid. Maksudnya adalah semisal potong kuku atau potong rambut atau merontokkan rambut dengan cara bersisir. Kalau memang sisiran dia yakin akan merontokkan rambut, maka berarti kegiatan ini menyalahi kesunahan. Pol-polnya hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Jadi teman-teman sekalian jangan khawatir. Keramas boleh dilakukan dalam keadaan haid atau nifas. Silahkan keramas. Semisal tetap ingin melakukan kesunahan, maka ketika keramas jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang bisa merontokkan rambut. Kalau memang tidak bisa dihindari harus merontokkan rambut, ya maka berarti tidak masalah. Dia berarti tidak melakukan kesunahan. Atau mungkin hanya sebatas melakukan kemakruhan, tidak sampai melakukan perkara yang haram. Kalangan wanita di berbagai desa dan daerah memang sudah menjamur seperti ini. Kalau semisal dalam keadaan haid, rambut yang rontok dikumpulkan. Kalau sisiran harus dikumpulkan. Berawal dari makalah tadi yang mengatakan bahwa rambut yang terpisah atau anggota yang terpisah akan kembali kepada orang yang haid atau orang yang junub dalam keadaan junub nanti di hari kiamat. Ternyata kalau kita lihat daripada hukum fikihnya, apakah harus mengumpulkan seperti ini? Jawabannya adalah untuk perempuan mengumpulkan rambut dan memendamnya itu bukan karena haid saja. Dianjurkan mengumpulkan rambut yang rontok dan memendamnya sekira tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, baik dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan haid, dalam keadaan suci. Jadi mengumpulkan rambut tidak haid ataupun haid itu dianjurkan dalam syariat. Tapi kemudian setelah dikumpulkan dipendam atau ditaruh di tempat sekira tidak terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, lelaki yang bukan mahramnya. Nah, yang salah kaprah lagi biasanya setelah dikumpulkan kemudian ikut dimandikan ketika mandi besar. Ini tidak ada keharusannya, bahkan sunnah pun tidak. Yang harus dibasuh saat mandi besar bukan yang sudah terlepas, tetapi yang menempel di tubuh. Jadi kalau rambut rontok saat haid tidak perlu kita bawa ketika mandi besar untuk kita sucikan, tidak perlu. Cukup kita kubur agar tidak terlihat